Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imeldianti Aulia dengan NIP 240112501026. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai tugas akhir saya yang berjudul Peramalan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat menggunakan metode Double Exponential Smoothing Hold. Yang saya hormati dosen mata pengampu Bapak Ansari Saleh Amar, SSI, MSD, PhD, dan Ibu Profesor Aswi, SPD, MSD, PhD, dan Ibu Nur Ikwana, Estat, MStat. Kita langsung saja. Ya, bab pertama yaitu pendahuluan. Adapun latar belakang dari penelitian saya itu analisis time series merupakan metode statistika yang digunakan untuk menganalisis data berdasarkan urutan waktu dan banyak digunakan dalam bidang ekonomi serta keuangan. Salah satu penerapannya adalah pada peramalan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mengalami fluktuasi selama periode 2020 hingga 2025. Karena data menunjukkan adanya pola tren tanpa pola musiman yang kuat, penelitian ini menggunakan metode Double Exponential Smoothing Hold untuk melakukan peramalan nilai tukar US dollar terhadap rupiah Indonesia pada periode selanjutnya. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini terbagi atas 4. Yang pertama, bagaimana karakteristik data nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat periode 2020 hingga 2025. Yang kedua, bagaimana penerapan metode Double Exponential Smoothing Hold dalam peramalan nilai tukar rupiah. Yang ketiga, bagaimana tingkat akurasi model berdasarkan nilai MAE, RMSE, dan MAPE atau MAPE. Yang keempat, yaitu bagaimana hasil prognostik atau peramalan nilai tukar US dollar terhadap rupiah Indonesia untuk periode selanjutnya. Dan tujuan penelitian juga ini ada 4. Yang pertama yaitu mengetahui karakteristik data nilai tukar US dollar terhadap rupiah Indonesia periode 2020 hingga 2025. Yang kedua, penerapan metode Double Exponential Smoothing Hold pada data time series. Yang ketiga ialah mengetahui tingkat akurasi model menggunakan MAE, RMSE, dan MAPE atau MAPE. Yang keempat atau yang terakhir ialah melakukan peramalan nilai tukar US dollar terhadap rupiah Indonesia untuk periode selanjutnya. Untuk bab 2, yang pertama-tama kita harus membahas mengenai time series. Apa sih time series? Time series merupakan data yang diamati berdasarkan urutan waktu tertentu seperti harian, bulanan, atau tahunan. Analisis time series digunakan untuk melihat pola data dan melakukan peramalan pada periode mendatang. Metode ini banyak digunakan dalam bidang ekonomi, keuangan, bisnis, dan industri karena mampu menggambarkan periode suatu variabel dari waktu ke waktu. Dan pola pada time series umumnya terdiri dari pola horizontal, tren, musiman, siklis, dan acak. Identifikasi pola data ini sangat penting karena menunjukkan metode peramalan yang sesuai untuk digunakan. Pada penelitian ini, data nilai tukar US dollar terhadap rupiah Indonesia menunjukkan pola tren sehingga cocok dianalisis menggunakan metode Double Exponential Smoothing Hold. Oke, pembahasan kedua yaitu stasionaritas. Apa sih stasionaritas? Stasionaritas merupakan kondisi ketika data time series memiliki rata-rata dan varians yang relatif konstan dari waktu ke waktu. Data yang stasioner umumnya tidak memiliki pola tren maupun musiman sehingga fluktuasi di sekitar nilai rata-rata tertentu. Dan sebaliknya, data yang menunjukkan kecenderungan naik, menurun, atau memiliki pola musiman disebut data non-stasioner. Dalam analisis time series, stasionaritas ini penting untuk mengetahui karakteristik data sebelum dilakukan pemodelan. Namun, pada metode Double Exponential Smoothing Hold ini tetap dapat digunakan pada data yang memiliki pola tren tanpa harus memenuhi asumsi stasionaritas secara ketat. Yang ketiga, kita membahas mengenai forecasting. Forecasting ini merupakan metode untuk memperkirakan kondisi masa depan berdasarkan data historis. Dalam analisis time series, forecasting ini digunakan untuk memprediksi nilai pada periode berikutnya berdasarkan pola data sebelumnya. Ukuran akurasi model peramalan yang digunakan yaitu MAE, RMSE, dan MAPE. Adapun rumusnya yang tertera pada slide, dan semakin kecil nilai error, maka semakin baik hasil peramalan model.
Yang selanjutnya ialah exponential smoothing, merupakan metode peramalan yang memberikan bobot lebih besar pada data terbaru dibandingkan data lama. Metode ini digunakan untuk menghaluskan data sehingga pola bergerak data lebih mudah dianalisis. Adapun rumus dan keterangannya tertera pada slide, dan metode ini cocok digunakan pada data tanpa pola tren dan musiman. Baik, yang terakhir merupakan double exponential smoothing halt, yang merupakan pengembangan dari metode exponential smoothing yang digunakan untuk data dengan pola tren tanpa musiman. Metode ini menggunakan dua parameter, yaitu alpha untuk level dan beta untuk tren. Untuk persamaan level, tren, dan progress tertera pada slide. Dan metode halt ini digunakan karena sesuai untuk data nilai tukar US dollar terhadap rupiah Indonesia yang menunjukkan pola tren meningkat. Untuk bab 3, metodologi, yang pertama kita membahas mengenai jenis dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang merupakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang diperoleh dari situs resmi Bank Indonesia melalui GISDOR. Data awal berbentuk data harian, kemudian ditransformasi menjadi data bulanan menggunakan rata-rata kurs jual setiap bulan. Dan periode pengamatan yang digunakan yaitu Januari 2020 sampai Desember 2025 dengan total 72 observasi bulanan. Dan yang selanjutnya kita membahas mengenai variabel dan teknik pengumpulan data. Adapun variabel yang kita gunakan itu ada dua, yaitu kurs jual sebagai variabel utama yang akan diramalkan dan waktu sebagai indeks waktu dalam bentuk bulanan. Dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu mengambil data sekunder dari situs resmi Bank Indonesia melalui GISDOR. Data yang diperoleh berupa data historis, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat periode 2020 hingga 2025. Adapun tahap analisis data, yang pertama kita mengimpor data, yang kedua kita mentransformasi, yang ketiga kita membentuk data time series, yang keempat pembagian data menjadi data training dan data testing, yang kelima adalah pemodelan, yang keenam ialah evaluasi model, dan yang ketujuh adalah forecasting atau peramalan, dan yang kedelapan adalah penampilan hasil peramalan dalam bentuk grafik. Oke, yang keempat ialah kita akan membahas tentang pembahasan atau hasil penelitian. Adapun di sini saya akan terlebih dahulu merunning data saya di RStudio. Oke. Untuk yang pertama kita harus memanggil package-nya dulu. Oke, sabar ya, kita hapus ulang dulu semua. Oke, yang pertama kita harus memanggil package-nya dulu. Oke, sudah. Yang kedua, yang dimana ini package ini untuk membaca file Excel, yang ini untuk memanipulasi data, dan yang ini untuk pengelolaan data time series, dan forecasting ini untuk pemodelan halt, dan ggplot ini untuk visualisasi grafik. Dan selanjutnya kita melakukan import data, yang dimana kenapa di sini skip 4, karena di data Excel saya itu yang di atas kan judul-judul, untuk kenapa di sini skip 4 untuk RStudio ini hanya membaca pada baris keempat, dan kita menampilkan data. Nah, di sini sudah ditampilkan datanya. Kita lihat jumlah datanya itu ada 1465. Dan selanjutnya kita melihat struktur data. Nah, di tanggal ini struktur datanya itu masih karakter. Jadi di sini kita harus mengubah dulu ini menjadi tanggal agar RStudio ini dapat membaca tanggal ini. Kita mengubah. Kita lihat, nah di sini sudah berubah jadi tanggal. Nah, tadi itu masih jadi karakter. Dan selanjutnya kita melakukan pengurutan data. Yang dimana, kenapa di sini kita harus mengurutkan dulu agar dalam time series mengurutkan data itu harus kita urutkan dari periode yang terbaru, yang terlama
sampai terbaru. Di sini kita lihat data kursnya sudah berubah jadi 2020, yang dimana tadi itu dimulai dari 2025. Jadi ini sudah terurut. Terus kita lanjutkan pada transformasi data, karena di penelitian saya ini menggunakan data bulanan bukan data harian. Nah, sementara di websitenya itu, data itu masih menjadi data harian, jadi kita harus dulu mengubah jadi data bulanan. Nah, di sini sudah berubah menjadi data bulanan yang tadinya jumlah data saya adalah 1.464 sudah berubah menjadi 72 data atau 72 observasi. Nah, selanjutnya kita melakukan membuat time series yang dimana di sini kita gunakan frekuensi 12 yang dimana kan ini kita menggunakan data tahunan. Jadi kita harus ubah jadi 12. Terus kita melihat visualisasi data yang dimana kita lihat dari grafiknya ini pada tahun 2000 ini terjadi lonjakan, dan untuk 2021 hingga 2022 ini agak stabil, tetapi pada tahun 2022 hingga 2020 ini terjadi peningkatan, yang dimana ini merupakan trennya ini meningkat dan tidak memiliki pola musiman yang kuat, sehingga metode HOT ini sesuai digunakan pada analisis ini. Selanjutnya kita melakukan pembagian data, yang dimana di sini kita membagi data menjadi dua, yaitu data training dan data testing. Yang adapun data training itu dari Januari hingga Desember tahun 2020 hingga 2024, dan data testingnya itu Januari sampai Desember pada tahun 2025. Untuk selanjutnya kita melakukan pemodelan dan forecasting atau peramalan. Dan di sini kita lihat nilai alfanya. Nilai alfanya di sini 0,99, yang dimana ini menunjukkan model ini sangat responsif terhadap data terbaru, dan kita lihat betanya ini sangat kecil 0,00001, yang dimana ini menunjukkan tren ini relatif stabil. Dan untuk data untuk AIC dan BIC-nya ini digunakan untuk mengukur kualitas model. Kita lanjut untuk evaluasi model. Nah, di evaluasi model ini kita mendapatkan nilai RMSE, nilai MSE, dan nilai MAE, dan nilai MAPE. Dan kita lihat nilai MAPE-nya di sini sekitar 0,92%, yang menunjukkan model ini memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi. Dan untuk terakhir, kita melakukan peramalan untuk 6 bulan ke depan. Dan kita lihat hasil peramalannya. Dan di sini kita bisa lihat bersama-sama pada Januari itu naiknya itu sebesar 16.842,25. Dan kita lihat dari Januari hingga Juni nilai ini terjadi peningkatan dari bulan ke bulan, yang dimana kita dapat menyimpulkan bahwa nilai tukar US dollar terhadap rupiah Indonesia itu diperkirakan terus meningkat di setiap bulannya. Dan kita lihat visualisasinya. Nah, kita bisa lihat dari visualisasi ini, area garis hitam ini menunjukkan data historis, dan area biru ini menunjukkan hasil forecasting yang tadi. Terus untuk yang biru muda ini menunjukkan kepercayaannya, alfanya, tingkat kepercayaan kita. Dan yang terakhir di sini ialah sintaks menyimpan hasil peramalan kita. Oke, selesai. Dan kita kembali ke PPT kita. Untuk pembahasan bab 4, gambaran umum tentang data. Data yang digunakan merupakan data nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat periode Januari 2020 sampai Desember 2025 yang diperoleh dari Bank Indonesia melalui JISDOR. Data awal berbentuk harian kemudian ditransformasi menjadi data bulanan menggunakan rata-rata kurs jual bulanan sehingga diperoleh 72 observasi sesuai sama yang kita running tadi di R. Dan berdasarkan plot time series yang kita lihat tadi, datanya itu menunjukkan pola tren meningkat dan tidak memiliki pola musiman yang kuat. Oleh karena itu, metode double exponential smoothing HOT ini dinilai sesuai digunakan dalam penelitian ini.
Oke, dan transformasi data time series. Data harian yang diperoleh dari Bank Indonesia terlebih dahulu diubah menjadi data bulanan menggunakan rata-rata kurs jual setiap bulan. Selanjutnya, data dikonversi ke dalam bentuk time series dengan frekuensi 12 periode per tahun. Transformasi dilakukan untuk mengurangi fluktuasi jangka pendek sehingga pola data menjadi lebih stabil dan mudah dianalisis. Hasil transformasi menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan nilai tukar US dollar terhadap rupiah selama periode pengamatan. Oke, selanjutnya juga kita tadi melakukan pembagian data yaitu menjadi dua, yaitu data training dan data testing. Dan data trainingnya tadi itu dari Januari 2020 hingga Desember 2024. Dan adapun data testingnya dari Januari 2025 sampai Desember 2025. Pembagian ini dilakukan agar model dapat diuji menggunakan data aktual yang belum pernah digunakan sebelumnya. Untuk pemodelan double exponential smoothing halt yang dimana metode ini digunakan dalam penelitian ini adalah double exponential smoothing halt karena data menunjukkan pola tren tanpa musiman. Proses pemodelan dilakukan menggunakan package forecasting pada software RStudio yang adapun hasilnya tadi, hasil parameternya alfanya itu 0,99 dan betanya tadi kan 0,001 yang dimana alfanya ini sangat tinggi menunjukkan model sangat responsif terhadap data terbaru, sedangkan nilai beta yang kecil menunjukkan tren data relatif stabil. Model ini juga menghasilkan nilai AIC sebesar 957,7530 dan BIC sebesar 968,2247. Dan hasil peramalan yang kita lakukan tadi menggunakan metode double exponential smoothing halt menunjukkan bahwa nilai tukar US dollar terhadap rupiah diperkirakan mengalami peningkatan secara bertahap selama tahun 2025 hingga pertengahan 2026. Peramalan Januari 2026 sebesar 16.842,25 rupiah per dolar Amerika Serikat dan meningkat menjadi 17.139,80 rupiah per dolar Amerika Serikat pada Juni 2026. Hasil peramalan ini juga menunjukkan bahwa metode halt ini mampu mengikuti pola tren data historis dengan baik. Dan untuk evaluasi modelnya, ini dilakukan untuk menggunakan ukuran error yaitu MAE, RMSE, dan MAPE untuk mengetahui tingkat akurasi model peramalan dan evaluasi model diperoleh tadi dari hasilan data kita memperoleh nilai MAE-nya itu sebesar 154,5937, RMSE 211,9518 dan MAPE-nya itu sama dengan 0,931978%, yang dimana nilai MAPE-nya ini berada di bawah 10%, yang menunjukkan bahwa model double exponential smoothing halt ini memiliki tingkat akurasi yang sangat baik dalam melakukan peramalan nilai tukar US dollar terhadap rupiah Indonesia. Adapun interpretasi dari hasil penelitian saya, metode double exponential smoothing halt ini mampu digunakan dengan baik untuk melakukan peramalan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal ini karena data memiliki pola tren dan tidak menunjukkan pola musiman yang kuat. Hasil peramalan menunjukkan bahwa nilai tukar US dollar terhadap rupiah diperkirakan terus meningkat hingga pertengahan tahun 2026. Selain itu, nilai error yang relatif kecil menunjukkan bahwa model mampu mengikuti pola data historis dengan baik sehingga layak digunakan dalam proses forecasting. Adapun bab 5 yaitu kita sudah sampai di tahap penutup. Adapun kesimpulan dari penelitian saya yang dimana metode double exponential smoothing halt ini dapat digunakan dengan baik untuk melakukan peramalan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat periode 2020 hingga 2025. Datanya menunjukkan bahwa pola tren tanpa musiman sehingga sesuai dimodelkan menggunakan metode halt. Hasil evaluasi model menghasilkan nilai MAPE sebesar 0,931978% yang menunjukkan tingkat akurasi sangat baik. Hasil peramalan juga menunjukkan bahwa nilai tukar US dollar terhadap rupiah diperkirakan terus meningkat hingga pertengahan tahun 2026. Oke, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan karena yang sempurna hanyalah milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.